Halo sahabat Asik Movie, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Oke, kami Mimin Asik Movie akan menceritakan sebuah film action India lagi. Film ini berjudul Dasehra. Film ini mengisahkan balas dendam seorang perwira polisi yang jujur dan tak kenal ampun terhadap penjahat. Di saat itu, perwira polisi dan istrinya sedang menangani sebuah kasus bunuh diri misterius di sebuah asrama wanita. Namun sang istri malah dijebak oleh penguasa jahat yang membuatnya tewas. Gimana keseruan sang perwira polisi menuntut balas dendam? Mari tonton kita. Di awal film diperlihatkan seorang mafia kelas kakap yang bernama Pandari. Terlihat Pandari sedang OTW bersama dengan anak buahnya. Lalu tiba-tiba datang sebuah polisi yang menghadang jalan mereka. Polisi itu lalu menembak ban mobil Pandari yang membuat mobilnya tergelincir. Rupanya polisi yang menghadang mereka bernama Rudra Patrap Sincawan. Di situ Rudra sudah lama mengincar Pandari. Namun Pandari menjawab, percuma saja menangkapku, karena aku akan keluar hanya dengan hitungan jam saja. Mendengar itu Rudra pun marah dan terjadilah pertarungan satu lawan banyak. Setelah berhasil mengalahkan anak buah Pandari, Rudra lalu memojokkan Pandari dan tanpa pikir panjang ia pun menembak Pandari hingga tewas. Ia melakukan itu karena percuma saja memasukkan Pandari ke penjara karena akan sia-sia. Kemudian adegan berpindah di kantor kepolisian. Terlihat bosnya Rudra yang bernama Aditi marah terhadap Rudra yang membunuh penjahat dengan sembarangan. Di situ Aditi mengatakan seorang polisi harus menunjukkan sikap tanggung jawabnya, dan kenapa kamu membunuhnya tanpa seizin dariku? Lalu Rudra menjawab, tak perlu meminta izin untuk membunuh seekor tikus. Mendengar itu Aditi marah dan menyuruhnya untuk keluar. Lalu di malam harinya terlihat Rudra sedang memasak di rumahnya. Lalu tak lama dari itu istrinya pulang dan ternyata Aditi adalah istri dari Rudra. Lalu mereka pun duduk berdua. Di situ lalu Aditi meminta maaf kepada Rudra karena telah marah-marah di kantor. Aditi melakukan itu karena di kantor ia adalah bosnya, dan jika di rumah Rudra lah bosnya. Singkatnya, keesokan harinya terlihat Aditi dan anak buahnya pergi ke sebuah asrama, di mana di sana telah terjadi bunuh diri massal secara misterius. Di situ terlihat 4 orang wanita tewas dan semuanya melakukan bunuh diri. Lalu para orang tua anak itu pun datang. Mereka menentang dan bersikeras bahwa anak mereka tidak mungkin melakukan bunuh diri, sebab tadi malam mereka habis berhubungan melalui telepon. Dan di situ terlihat anaknya sangat bahagia dan tidak ada mempunyai tanda-tanda masalah mental. Di sisi lain terlihat pihak oposisi memanfaatkan kasus ini untuk melengsarkan menteri yang dinilai tak becus mengurus rakyatnya. Kemudian terlihat asisten Aditi yang bernama Hanising melaporkan telah ditemukan 5 sampel darah yang ada di dalam kamar, sedangkan jasad yang ditemukan hanya 4, dan sampel kelima bukanlah milik sipir asrama. Adegan berpindah di kantor menteri. Di situ terlihat seorang menteri yang bernama Prasad Lal sedang mengadakan jumpa pers dengan awak media. Ia mengatakan dirinya akan mengusut atas kematian bunuh diri misterius keempat wanita itu. Dirinya akan mengarahkan Aditi dan pasukannya. Ia juga meminta agar media tidak membesar-besarkan provokasi dari pihak oposisi. Di situ para wartawan lalu menuntut sang menteri untuk menyuruh kembali Rudra agar masalah ini cepat selesai. Mendengar itu Prasad sepertinya memiliki sebuah rencana licik. Karena itu dirinya menyetujui usulan wartawan dan akan memanggil Rudra untuk menyelesaikan kasus ini. Lalu terlihat Aditi sedang bersama Rudra. Di situ Aditi lalu menceritakan kasus itu ke Rudra. Lalu Rudra menjawab mungkin ia akan melakukan caranya seperti biasa. Namun Aditi memperingatkan kepada Rudra agar untuk menahan sedikit jika ingin melakukan main hakim sendiri. Lalu Rudra berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk itu. Keesokan harinya terlihat Rudra terlibat dalam menangani kasus bunuh diri tersebut. Lalu Rudra menemukan beberapa barang bukti, antaranya sebuah kartu SIM yang mungkin saja milik dari para korban. Rudra lalu menyuruh Aditi agar melacak panggilan yang ada di kartu SIM tersebut dan juga melacak sebuah nota pembayaran yang ditemukan di sana. Lalu Aditi pergi ke perusahaan profil SIM untuk dilacak siapakah yang terakhir kali memanggil dan dipanggil oleh pemilik kartu SIM itu. Di sisi lain, Hanising pergi ke bank untuk mengecek nota pembayaran tadi, dan ternyata kartu SIM tersebut milik Kanchan Devi dan nota pembayaran itu milik seorang yang bernama Ramesh Dubai, yang dimana sebagian besar panggilan yang ada di SIM card tadi dilakukan seorang yang bernama Sama. Lalu Hanising pun segera menuju alamat Ramesh Dubai sesuai yang diberikan. Namun ternyata saat didatangi alamat itu,
alamat itu adalah palsu dan tidak ada orang yang bernama Rames Dubai. Kemudian Hani menghubungi Rudra dan melaporkan itu semua kepada Rudra. Mendengar hal itu, Rudra dan Hani kembali ke bank untuk menyelidiki lagi soal nota tadi. Lalu Rudra meminta rekaman CCTV saat terakhir kali Rames mencairkan uang di ATM. Kemudian ketemulah sesuai jam dan hari di mana Rames menarik uang, yang ternyata itu bukanlah Rames, melainkan seorang kontraktor bernama Pande. Dan diketahui ternyata Pande kerjanya menjilat para menteri. Lalu Pande pun dipanggil kantor polisi untuk diinterogasi. Di situ Pande ditanyai tentang Rames Dubai, namun Pande tidak mengakui dan balik bertanya siapa Rames. Lalu Aditya akan memperlihatkan barang bukti CCTV. Namun tiba-tiba datang dua orang pria yang akan menembus Pande. Kedua orang itu merupakan orang suruhan Prasad. Lalu Aditya pun akhirnya melepaskan Pande. Lalu Pande dibawa kepada bosnya yaitu Sangkar. Di situ Pande senang karena dirinya telah dibebaskan. Namun tiba-tiba Sangkar menggorok Pande hingga tewas. Kemudian adegan berpindah, terlihat Aditya mendapat teguran dari komisarisnya karena lepasnya Pande. Sang komisaris selalu meminta untuk segera memecahkan kasus tersebut. Di malam harinya Aditya pun bercerita pada sang suami soal kebuntuannya karena lepasnya Pande. Rudra lalu menenangkan sang istri. Rudra bilang saksi kunci ada pada dirinya karena dari 5 sampel yang ditemukan, keempatnya adalah jasad dan yang kelima masih hidup di sebuah rumah sakit, dan dia meminta agar dirahasiakan serta diberi penjagaan yang ketat. Kemudian Trasatmal mulai berkoar dengan kedukungannya pada kasus tersebut. Sementara Tripati sang oposisi menghubungi Rudra dan mendukung aksi Rudra, meskipun nampaknya Rudra tidak peduli akan hal itu. Dan rupanya sosok pengkhianat ada di kepolisian. Dia adalah Dulare. Di situ terlihat Dulare sedang memberitahu Sangkar soal satu korban yang selamat. Lalu terlihat Rudra datang ke rumah sakit untuk menengok si korban. Salah satu bawahannya melapor kalau ada satu orang yang dari tadi mondar-mandir mengawasi mereka di depan rumah sakit. Lalu tanpa basa-basi, Rudra langsung membenturkan kepala orang itu. Dan setelah ditanya, rupanya yang menyuruhnya adalah Sangkar. Rudra pun lalu pergi ke tempat Sangkar. Setelah sampai, rupanya ada 3 orang pria yang menunggunya dengan senapan masing-masing. Di sisi lain terlihat Sangkar sendiri sudah di rumah sakit. Ia menodongkan pistolnya ke arah korban. Namun tiba-tiba muncul Rudra mencegahnya. Rudra berhasil selamat dari ketiga pria sebelumnya dan membunuh ketiganya menggunakan pistol. Lalu terjadilah perkelahian antara Rudra dan Sangkar. Sangkar hampir saja tertangkap, namun ia berhasil meloloskan diri dengan mobil komplotannya. Lalu si korban pun dibawa ke rumah Rudra untuk diberi penjagaan yang lebih ketat. Keesokannya Komisaris Sarma pergi menemui Menteri Prasad. Di situ sang komisaris lalu disuruh untuk mengikat tali sepatu Prasad. Prasad mengatakan jika ingin jabatanmu tidak kucopot maka lakukanlah, dan mau tak mau Sarma pun mengikuti perintahnya. Kemudian terlihat Aditya menemui Prasad. Di situ Prasad menunjukkan yang dilakukan Sarma kepadanya. Lalu dia juga mengancam Aditya bila masih menyelidiki kasus tersebut maka dirinya lah yang akan dibunuh. Mendengar hal itu, Aditya pun pergi dari sana. Kemudian terlihat Aditya pulang dengan ketakutan. Lalu Rudra mencoba bertanya, namun istrinya tidak mau bercerita. Lalu tak lama kemudian Dulare datang memberikan file dokumen terkait kasus tersebut. Disitulah baru Aditya bercerita bahwa Prasad mengancam akan membunuhnya bila mereka masih menyelidiki soal kasus bunuh diri itu. Tiba-tiba saja rumah mereka diserang. Para penjaga di depan ditembaki oleh Sangkar dan orang-orangnya. Rudra dan Aditya pun keluar untuk beradu tembak. Hani Singh diperintahkan untuk datang membawa pasukan tambahan. Namun di belakang mereka seperti ada mobil lain yang terus mengejar Hani Singh. Di suatu momen terlihat kalau Dulari membantu Sangkar. Rudra yang melihat itu langsung berusaha menembaknya. Namun saat ditembak ternyata peluru itu mengenai Sangkar, dan Sangkar dan anak buahnya pun langsung mundur. Dulari ditinggal begitu saja. Lalu Rudra yang mengetahui pengkhianatan Dulari, ia pun langsung menembaknya di tempat. Di sisi lain Hani dan rombongan ditabrak mobil dari belakang yang membuatnya tewas. Kemudian terlihat Sangkar yang sedang mengerang kesakitan. Tiba-tiba ia dikagetkan karena kedatangan Rudra di depannya. Rudra di situ telah menodongkan pistolnya dan siap akan membunuh Sangkar. Namun dirinya mengurungkan niatnya karena dirinya telah berjanji kepada sang istri untuk tidak membunuh lagi. Keesokan harinya Rudra pergi mengantar istrinya berangkat ke kantor. Sebelum Aditya masuk, Rudra bercerita soal Sangkar dan ia tidak jadi menembaknya. Sang istri pun berterima kasih dan senang karena suaminya kini telah berhasil mengontrol emosinya. Lalu Rudra mendapat kabar kalau gadis yang jadi korban itu telah sadar. Rudra pun langsung segera menuju ke sana. Awalnya si korban masih syok, namun ketika ditunggu beberapa
beberapa saat, korban sendiri yang menghampiri Rudra dan menceritakan semuanya. Gadis itu namanya adalah Puja. Dia merupakan anak dari Kanjan Devi, sipir asrama. Ia bercerita beberapa waktu lalu pada saat perayaan tahunan kampus. Di situ dihadiri oleh Ketua Menteri Prasad. Di sana Prasad memberikan penghargaan kepada seorang mahasiswi bernama Sanju yang merupakan teman Puja. Dan ternyata Sanju diberikan penghargaan itu dirinya telah bermain belakang dengan Prasad. Bahkan Sanju sendiri sampai meminta tiket untuk pemilihan umum selanjutnya kepada Prasad. Suatu hari Puja, Sanju dan kawan-kawan yang sedang di asrama. Lalu ibunya Puja menelpon dan menyuruhnya untuk cepat balik. Namun tak lama datanglah Sangkar CS ke rumah Devi, ibunya Puja. Di situ Prasad menagih gadis lain untuk Prasad. Devi pun berkata, kan sudah ada Sanju. Namun Sangkar menjawab, Prasad belumlah puas. Lalu Sangkar menyuruh Devi memberikan Puja. Namun Devi menolaknya karena Puja adalah putrinya. Devi mengancam akan menyebarkan foto syur Prasad dan Sanju jika mereka memaksanya. Mendengar hal itu, Sangkar pun marah dan langsung membunuh Devi di sana. Puja yang menyaksikan itu tak bisa berbuat apa-apa dan langsung menuju asrama untuk menanyakan ke Sanju soal foto syur yang dimaksud. Namun belum sempat dijawab, Puja dihantam dari belakang oleh Sangkar. Akhirnya mereka semua pun dibunuh dan seolah-olah mereka melakukan bunuh diri. Puja sendiri bilang kalau ia keburu pingsan saat menuju ke rumah sakit. Rudra lalu menanyakan soal foto yang dimaksud. Puja ingat bahwa Sanju menyembunyikan leontinnya saat Puja menanyakan foto tersebut. Rupanya leontin Sanju adalah sebuah flash disk. Lalu Rudra pun langsung mencari barang bukti tersebut. Sampai akhirnya Rudra berhasil menemukannya. Kemudian ia berusaha menghubungi sang istri. Namun Aditi sendiri seperti sedang kesusahan sinyal. Aditi dan pasukannya sedang menuju ke kampanye Prasad untuk fungsi keamanan. Ketika sampai di sana kericuhan sudah terjadi. Aditi berusaha menghentikan kericuhan itu. Namun sayang dia malah ditusuk oleh beberapa oknum yang bersembunyi di kerumunan. Sayangnya Rudra datang terlambat dan hanya bisa melihat istrinya meregang nyawa begitu saja. Suatu malam setelah kematian sang istri, Sharma memanggil Rudra. Di situ Sharma memberikan dukungan penuh pada Rudra untuk mengungkap kebusukan Prasad. Keesokan harinya seluruh personel dikerahkan untuk membantu Rudra. Mereka tak terima atas kelakuan Prasad yang sudah mempermalukan pihak kepolisian. Lalu kepolisian pun bergerak dan menghabisi antek-antek dari Sangkar. Dan Rudra sendiri mendatangi Sangkar ke markasnya sendirian. Kini Rudra dengan seragam kepolisiannya. Lalu Rudra tanpa ampun menghajar semua anak buah Sangkar. Sampai akhirnya Rudra berhadapan dengan Sangkar. Meskipun sempat tertusuk di perutnya, namun Rudra tidak tumbang. Dengan semangat dan balas dendam yang membara, ia menghajar Sangkar dan mematahkan lehernya hingga tewas. Kini gantian bos terakhir. Saat itu Prasad sedang menghadiri sebuah festival dan dia meresmikannya dengan memanah patung Rahwana yang ada di depannya. Tepat saat patungnya terbakar, Prasad dijatuhkan ke bawah panggung oleh Rudra sehingga tidak ada yang menyadarinya. Kemudian Prasad dibawa dan diikat ke sebuah tempat. Di situ dengan sombongnya Prasad mengatakan kalau dirinya akan mengendalikan seluruh India. Jadi Rudra lebih baik jangan macam-macam. Rudra yang memang sudah diberi izin oleh Sharma kemudian menunjukkan sebuah siaran di mana Puja bersaksi dan membeberkan kebusukan dari Prasad. Melihat hal itu Rudra menjadi khawatir, sementara Rudra sudah tak tahan untuk membalas kematian sang istri. Kemudian Rudra membunuh Prasad dengan memenggal kepalanya dengan cara memasukkannya ke dalam sebuah mesin. Dan hal yang tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, itulah tadi ulasan film Dasera. Semoga terhibur dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye bye.